kita operasi. Siap, jalan. Jajaran Kepolisian Polda Lampung menggelar apel bersama dimulainya Operasi Zebra Krakatau 2022. Salah satunya di Polres Pringsewu pada Senin pagi. Operasi Zebra akan menindak pelanggar lalu lintas. Operasi Zebra tahun ini tidak melaksanakan penilangan secara manual. Seluruh penilangan dilaksanakan dengan sistem tilang elektronik maupun mobile dan dengan teguran simpatik. Pelanggaran yang jadi target operasi yakni mengemudi sembari menggunakan ponsel, pengemudi di bawah umur, kendaraan berpenumpang melebihi kapasitas, pengendara motor tidak menggunakan helm, dan pengemudi mobil tidak menggunakan sabuk pengaman, pengemudi mabuk alkohol, pengendara melawan arus lalu lintas, dan kendaraan ngebut melebihi batas kecepatan yang ditentukan. Dalam operasi ini mengimbau pada seluruh pengguna jalan, baik roda 4 maupun roda 6, roda 4, roda 6, dan roda 2, mohon kiranya agar dalam berkendara lebih berhati-hati serta lengkapi diri Anda dengan membawa kendaraan seperti SNK dan SIM. Kita tidak lupa menggunakan helm, menggunakan safety belt, dan jika Anda lelah dalam perjalanan, hendaknya diistirahat terlebih dahulu. Operasi Zebra digelar serentak selama 2 pekan, mulai 3 hingga 16 Oktober 2022. Waktu dan lokasi razia kendaraan digelar secara acak setiap harinya. Andri Kurniawan melaporkan dari Bandar Lampung. Lokasinya sini ya. Korban perusakan bangunan bengkel bernama Stefanus Jawanto, warga Jalan Riyakudu, Kelurahan Sukarame, Bandar Lampung, Senin siang mencari keadilan atas musibah yang menimpanya. Bengkelnya dirusak oleh sekelompok orang tak dikenal setahun lalu. Menurut Stefanus, dari rekaman CCTV terlihat pelaku diduga lebih dari 5 orang. Mereka membawa mobil derek untuk menabrak pagar dan mobilnya. Perusakan bengkel terjadi malam hari saat Stefanus sudah pulang. Saat saya lagi pulang ke rumah ibu saya, nah di sini kan saya jaga saat itu, teman-teman mereka tarik paksa, pakai mobil derek ya, mobil derek yang truk sampah Pemkot. Saya kelihatan kok nomornya, semua di CCTV jelas. Terus akibat pengerusakan itu apa aja kerugian? Mobil saya, kanopi, keramik, pagar, dan rumah yang saya tidak tahu siapa yang melakukan perusakan. Perusakan bengkel itu dilaporkan ke Polresta Bandar Lampung. Setahun penyidikan, polisi baru menetapkan seorang tersangka. Itu pun berkas penyidikannya belum sampai ke kejaksaan dan masih mandek di penyidik polisi. Dalang perusakan belum ditangkap. Perusakan secara beramai-ramai. Kemudian proses sampai saat ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Namun ada bukti yang kurang cukup sehingga ditugaskan di kepolisian. Padahal sebenarnya bukti itu sudah kita serahkan semua kepada penyidik. Maka nanti kita berharap perkara ini kembali dilimpahkan dan lengkap unsur untuk P21 segera kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Korban menduga perusakan itu buntut sengketa lahan antar saudara. Konflik berawal dari pembatalan sertifikat hak milik orang tua Stefanus yang telah dikuasai beberapa saudaranya pada tahun 1994 lalu. Meski belum ada putusan dari Hakim PT UN, pihak penggugat kini telah menguasai lahan yang disengketakan tersebut. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Mantan Kepala Desa Gedung Ratu, Kecamatan Anak Ratu Aji, Lampung Tengah bernama Sanjaya, Senin siang menjalani sidang perdana sebagai terdakwa kasus korupsi dana desa tahun anggaran 2017 hingga 2019. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Pada sidang ini terungkap Sanjaya mengorupsi uang 430 juta rupiah dari nilai anggaran dana desa 1 miliar rupiah lebih. Menurut Jaksa Penuntut Umum, Sanjaya diduga menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadinya. Meski Sanjaya berdalih anggaran tersebut untuk membiayai beberapa kegiatan, namun buktinya tidak ada laporan pertanggungjawabannya.
Kerugian negara sekitar 400 juta sekian. Itu korupsi dana apa dia, Bang? Dana APBK Lampung Gedung Ratu. Tahun anggaran? 2019 dan 2020. Kalau nilai anggarannya, Bang? Nilai anggaran lupa saya 1 miliar sekian ya, lupa. 1 miliar sekian ya. Kalau modus terdakwa sendiri, Bang? Modus terdakwa jadi dia cairkan sendiri, kemudian dia pakai untuk keperluan perawatan dan keperluan lainnya. Oh gitu ya. Korupsi yang dilakukan Sanjaya terungkap dari hasil audit Inspektorat Lampung Tegah. Jaksa menuntut terdakwa Sanjaya dijerat pasal 2 dan 3, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya hingga 20 tahun penjara. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Proyek pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM di Desa Taman Jaya, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara, Senin pagi kembali dimulai setelah sempat mangkrak lebih dari 1 bulan. Penyebabnya, dana proyek sebesar hampir setengah miliar rupiah itu tidak kunjung dicairkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Dinas PUPR. Proyek dikerjakan secara swakelola atau dikerjakan masyarakat setempat. Dinas PUPR Lampung Utara didesak segera melunasi anggaran pengerjaan proyek itu supaya hasil pembangunan segera bermanfaat bagi warga. 25% pun baru mulai kerja, baru mulai menggali. Sebelumnya sempat terhambat ya, Bang? Sempat terhambat sekitar 1 bulanan. Sekitar 1 bulan karena kucuran dananya, Bang? Karena ya tenggalan dana apa yang mau kami kerjain, kalau dana belum turun. Saat dihubungi melalui telepon, PLT Kepala Dinas PUPR Lampung Utara, Sukatno, mengatakan mandeknya pemberian dana proyek SPAM Desa Taman Jaya karena adanya temuan pada sistem pengerjaan. Selain tidak memasang papan informasi proyek, pengerjaan SPAM yang seharusnya swakelola malah diborongkan ke seorang kontraktor. Pembangunan SPAM untuk mengatasi krisis air bersih. Pada tahun ini, Dinas PUPR Lampung Utara juga mendanai pembangunan proyek SPAM di 17 desa lainnya. Ardi Wahaba melaporkan dari Lampung Utara.